Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru PTSD Negeri Pagerbajo II, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 kita masih diberikan kesehatan dan diberikan ilmu serta umur yang panjang. Amin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di sini hari ini saya akan mempresentasikan modul 1.4 aksi nyata, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif orang tua, wali murid serta guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang ini. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, langsung saja ya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif murid dan guru. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif itu dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid mampu mempunyai rasa jujur dan tanggung jawab. Konsep inti dari budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, dan yang kelima adalah posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Agenda hari ini yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan pembiasaan hal yang baik mencangkup tentang sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh peserta didik agar menjadi pribadi kritis, mandiri, dan tanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi ke arah yang lebih baik. Berikutnya yang ketiga, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan untuk memiliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia itu dibagi dari beberapa macam ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi, yang pertama bertahan hidup. Itu setiap manusia biar bertahan hidup, manusia itu harus yang pertama adalah makan, membutuhkan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima, berbagi, dipedulikan, kerjasama. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu tentang harga diri, keinginan untuk diakui dari siapapun juga. Yang keempat adalah kebebasan, itu mandiri, bebas untuk menentukan segala bentuk pilihan sesuai dengan keinginan kita. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan di sini kita bisa untuk bermain, kita untuk bersenang-senang, humor, dan tertawa dengan teman-teman kita. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia, itu
mencakup yang pertama adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman. Hukuman itu berupa tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Itu yang dinamakan hukuman. Yang berikutnya yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah terencana atau disepakati yang sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang berikutnya adalah sikap guru selalu memonitor murid. Itu adalah salah satu sikap dari restitusi. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Di sini ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah posisinya sebagai teman, yang keempat adalah pemantau, yang terakhir adalah manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, ya, ini bisa saya kasihkan contoh. Yang pertama adalah menghukum. Menghukum itu bisa misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa, contohnya menghukum anak itu adalah berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Misalkan anak itu tidak mengerjakan tugas, itu kasusnya misalkan murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum. Biasanya itu kalau zaman dulu berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan seperti ini. Itu membuat anak. Posisi kontrol guru membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Ayo dong kamu kerjakan tugas, nanti kalau sudah selesai kita bermain game lagi. Ya, yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan tentunya kamu sudah mengetahui konsekuensinya. Yang kelima, posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Contohnya begini, apa kamu sudah tahu kesalahan kamu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan bagaimana kamu menyesalinya? Ini adalah contoh posisi kontrol Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah posisi kontrol. Ini nanti bisa kita sebagai apa? Contohnya begini, saya kecewa sekali sama kamu. Itu termasuk posisi kontrol apa gitu Bapak Ibu? Apa Mbak Ica? Coba ya. Ya, itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi contohnya tadi, ya, saya kecewa sama kamu, itu berarti anak guru itu membuat rasa bersalah kepada anak. Yang kedua, contoh yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Kamu selalu tidak benar melakukannya. Sekarang kamu harus membersihkan toilet sampai bersih. Kenapa Bu Sri ya? Menghukum ya, terus Bu Sri terima kasih. Yang berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kenapa Pak Fuad ya? Apa wi? Manajer ya, terima kasih. Itu adalah manajer. Yang berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kenapa Bu Nova ya? Teman ya. Yang terakhir, posisi kontrol apakah aku? Kamu sudah terlambat 30 menit. Apakah kamu sudah mengetahui konsekuensinya yang dilakukan jika terlambat? Kenapa Bu Yukin? Pemantau ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sekarang contoh lagi. Ini ada contohnya begini. Dengan suara nada tinggi kita biasanya melakukan ini kepada anak kita ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kita datang tepat waktu? Nah, itu termasuk apa Bapak Ibu ya? Misalnya kita sebagai guru memberikan injustice anak seperti itu. Termasuk apa nih? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan
kita bisa datang tepat waktu. Nah, itu misalkan anak terlambat ke sekolah itu termasuk apa Bapak Ibu? Menghukum, ya. Misalnya menjustis anak seperti itu, misalnya namanya menghukum, ya. Kemungkinan nanti murid itu akan merasa bagaimana ya, menjustis seperti itu, kecewa, ya, kecewa sakit hati. Nah, kalau zaman dulu itu seperti itu mungkin dengan seiringnya zaman kita diberikan keyakinan kelas atau disiplin positif seperti itu, ya. Yang kedua adalah posisi kita sebagai, contohnya begini lagi, bikin apa nggih? Dengan suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Gurunya begini, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7. Gurunya, ya jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adinya menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Gurunya, baik, itu bisa dilakukan, apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adinya menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Gurunya, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, itu contohnya apa Bapak Ibu? Sebagai apa? Sebagai manajer, ya, merangkul apa gitu. Dengan anak itu tulus gitu. Sekarang yang ini Bapak Ibu, dengan suara dasar, bahasa tubuh yang formal, guru begini, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adinya menjawab, tahu Pak. Gurunya, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jawabannya Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Ini bisanya apa Ibu? Sebagai pemantau, ya. Mungkin anak itu nanti, murid itu akan memahami konsekuensi yang dijalankan dengan cara dia telah melanggar aturan, tapi dia sudah menunjukkan Bapak Ibu gurunya mungkin agak marah atau emosi, tapi anak nanti membuat rasa bersalah gitu, tahu kesalahannya. Itu adalah contoh. Yang berikutnya saya lanjutkan adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang sudah diyakini antara guru dan murid dengan harapan akan lebih meningkatkan kedisiplinan kelas. Keyakinan kelas dibentuk dalam bentuk yang positif sehingga siswa mudah untuk mengerti dan memahami. Kalau zaman saya dulu itu namanya peraturan kelas Bapak Ibu. Jadi kalau dulu itu namanya peraturan kelas, itu peraturan yang sudah mungkin yang membuat adalah Bapak Ibu guru. Tapi kalau keyakinan kelas, yang dulu peraturan kelas, kesepakatan kelas, sekarang adalah keyakinan kelas, itu membuat kalimat yang negatif menjadi positif. Contohnya begini, kalau zaman dulu itu peraturan kelas misalnya tidak boleh datang terlambat ke sekolah, itu namanya peraturan. Itu diubah menjadi keyakinan kelas, yaitu contohnya pribon, iya, datang tepat waktu. Terus contohnya lagi keyakinan kelas yang kita buat itu misalkan tidak boleh makan di dalam kelas, itu diubah menjadi keyakinan kelas. Gimana Pak? Bu? Makan di jam istirahat di luar kelas. Contohnya lagi tidak boleh bertengkar dengan teman-temannya. Itu contoh peraturan zaman dulu. Kalau keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif, hidup rukun dengan teman, sama teman harus rukun atau saling menghargai sesama teman. Itu adalah contohnya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang sudah disepakati antara bapak guru, ibu guru dengan murid-muridnya dalam kalimat yang positif. Ini kemarin saya sudah melakukan keyakinan kelas Bapak Ibu di kelasnya ini, saya kasih contohnya, saya kasih videonya.
Itu tadi adalah cuplikan dari saya membuat keyakinan kelas hari Jumat kemarin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini prosesnya.
Ya, demikian saya membuat keyakinan kelas hari Jumat kemarin Bapak Ibu. Jadi saya sudah melaksanakan keyakinan kelas yang saya terapkan pembuatannya di kelas 3. Yang berikutnya tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Segitiga restitusi membantu siswa memiliki tujuan, yaitu disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Itu contohnya segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang validasi tindakan yang salah, yang kedua adalah menstabilkan identitas, yang ketiga adalah menanyakan tentang keyakinan. Yang pertama adalah apa itu menstabilkan identitas. Contohnya begini, anak itu berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah contohnya kita menstabilkan identitas kepada anak-anak bapak ibu. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya begini, kamu mesti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini ya. Yang ketiga, padahal kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi dirimu. Itu adalah contoh validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah apa keyakinan kelas kita. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang ketiga adalah seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Yang keempat adalah kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah contoh menanyakan keyakinan. Contohnya penerapan segitiga restitusi kemarin saya juga sudah melaksanakan Bapak Ibu. Jadi dari saya di kelas 3 itu sudah melakukan contoh anak. Itu ada contohnya adalah Asifa. Asifa telah membuat kesalahan, yaitu dengan cara dia mematahkan pensil punya anak Adelia. Terus kemarin saya panggil, saya tanyakan sesuai dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu saya tanya kesalahannya apa, kenapa kok dia memukul Adelia. Ternyata dari situ mungkin Asifa merasa kesal Bapak Ibu, jadi dia merasa pensilnya itu dipatahkan, dia emosi, lalu Adelia itu dipukul. Nah, kemudian terjadinya pertengkaran, akhirnya saya mediasi, saya tanyakan kenapa sampai seperti itu. Mungkin waktu itu adalah Asifa merasa jengkel atau merasa marah karena pensilnya telah dipatahkan. Sebagai hal yang manusiawi, mungkin saya juga begitu Bapak Ibu. Jadi misalkan saya punya pensil, itu pensilnya dipatahkan, itu mungkin saya juga marah. Nah itu anak-anak juga seperti itu. Jadi saya menstabilkan anak-anak dengan cara hal itu adalah hal yang wajar dan untuk memaafkan kesalahan dari orang lain. Nah ini kemarin videonya. Ya. Demikian presentasi dari saya Bapak Ibu terkait tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Kita sudah belajar tentang banyak hal tadi. Yang pertama tadi, kenapa mama Bapak Ibu? Kok kayaknya sudah siang agak mengantuk. Yang pertama tadi apa? Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama saya bacakan dari atas ya. Mereview saja. Pembelajaran dengan menggunakan paradigma baru. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah kebutuhan posisi kontrol guru. Dan penerapannya tadi sudah juga saya bacakan. Yang berikutnya adalah
keyakinan perbuatan keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu Guru presentasi hari ini. Bila ada kekurangan dan kekhilafan, saya adalah manusia biasa. Jika ada tutur kata itu adalah hal dari saya sendiri. Ya, misalnya ada kesalahan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Presentasi saya tutup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir untuk menyaksikan presentasi hari ini. Terima kasih.